Pemirsa, sampai lupa nyapa pemirsa. Aduh, hari ini saya tim kami semua lagi persiapan pemirsa untuk mencari sesuatu yang terbaik untuk disajikan ke pemirsa ya. Ini barusan lagi coba atur dulu persiapan berangkat karena kebetulan kita sudah ditunggu sama tim di sana di lapangan. Jadi keburu-buru nih. Jadi saya sampai lupa menyapa pemirsa. Afwan, maaf. Tapi ayo kita ikut saja deh. Nanti kita sambil ngobrol aja di jalan ya. Yuk. Ayo siap, oke semua? Siap. Bismillah kita berjalan. Ini persiapan kita ya seperti ini pemirsa ya. Kalau mau ada liputan mau berangkat itu ya seperti ini kira-kira. Bismillah pemirsa kita jalan yuk. Nanti kita sambil ngobrol aja di jalan ya. Ya begini perjalanan kita. Kalau sedang mempersiapkan tuh repot awalnya itu tadi. Kadang ada yang lupa sebetulnya. Ada yang lupa, ada yang tertinggal. Tapi saya nggak ada masalah juga ada yang tertinggal apapun. Yang terpenting saya tidak tertinggal sama pemirsa aja. Itu yang paling utama. Oh jalannya lumayan luar biasa. Seneng saya tantangan kalau kesini itu ke base camp itu sesuatu yang tuh lihat tuh tempat kita seperti itu ya. Jadi saya selalu kangen sebetulnya, kangen dengan keadaan suasana yang bikin sejuk pemikiran, sehingga saya kadang suka lebih banyak konsentrasi di sini itu suka banyak di sini karena kalau malam itu sejuk bisa kita berpikir. Kalau pulang liputan atau pulang aktivitas yang lain tuh tenang gitu. Jadi untuk bisa jadikan suatu inspirasi tempat ini untuk apa sih yang untuk kita sajikan ke pemirsa. Jadi kami juga pilih-pilih apa yang harus kita sajikan ke pemirsa. Tapi mudah-mudahan liputan-liputan kami ini, sajian-sajian kami ini, hidangan yang kami sampaikan sama pemirsa ini mudah-mudahan juga bisa menjadikan suatu yang diterima dengan kelapangan dan ketulusan hati, bisa menjadikan suatu pendidikan keluarga, bisa menjadi juga suatu bahan inspirasi buat keluarga, bisa menjadi yang terbaik deh pokoknya semuanya itu. Nah nanti kita dalam perjalanan ya, saya akan berjalan dulu, nanti saya sampaikan di lokasi ya. Nanti kalau udah deket saya informasikan lagi ya. Dadah, salam Jeo. Nah, kalau pemirsa mau ikut napaktilas kami, ya jalannya ini. Kita mulai pintu gerbang Gerendong. Pintu gerbangnya ini nih, Gerendong. Nanti kita cari tahu tentang Gerendong ya. Saya asing, unik, tapi indah bahasanya nama itu dari arah Jalan Raya Bogor, Parung. Pintu gerbangnya di sini. Mengawali dengan jembatan Gerendong, Kali Cisadane. Jadi dan saya pernah waktu ngeliput itu ya di Gunung Munara itu perjalanan menikmati banget. Tapi saya selalu banyak pertanyaan dari rekan, dari sobat-sobat yang lain. Memang lewat Gerendong gitu. Jadi saya cerita Gerendong ini sesuatu yang menarik untuk kita kuak ya. Untuk kita publish, untuk kita informasikan sampai pemirsa. Tapi kan kita cari narasumbernya tentang Gerendong ini ya. Menarik pemirsa. Kalinya besar. Kali Cisadane, gitu. Tebing tuh lihat. Kita udah terlihat Gunung Nyungcung ya. Gunung Nyungcung, Gunung Munara. Jadi indah nih, ini ada perumahan Bais. Jadi sudah diawali dari mulai perumahan Bais nih, mulai pintu gerbang Rumpin ini. Ini baru dibangun dan sepertinya belum selesai nih. Baru persiapan, tapi udah ada yang sudah dihuni mungkin saya lihat. Ada sebagian yang sudah dihuni ini. Ini perumahan Bais TNI, Angkatan Darat, TNI, BPN Kabupaten Bogor. Ini udah pintu gerbang Rumpin, ini perbatasan awal Rumpin kita berjalan. Dan ini kita melewati makum Syekh Abdul Rosyid. Ini tempat berziarah para peziarah di sini. Tapi saya belum meliput ya, saya juga belum tahu formasinya seperti apa. Nanti kalau saya udah dapat informasi kita ke situ ya. Tapi kita ke depannya dulu, sekarang ke pintu gerbangnya dulu.
Diawali dengan Rumpin ini jembatan nih. Jembatan Rumpin ini menarik untuk kita cari tahu ya pemirsa ya. Nih, bismillah, kita sudah memulai nih. Di depan udah jembatan. Tuh lihat, indah bukan? Indah banget pemirsa. Kita cari tahu, nanti kita lihat di situ tuh di bawah itu udah terlihat. Jalannya 360 derajat putar lagi. Berkeloknya luar biasa. Indah tapi walaupun jalannya masih seperti ini. Tapi suatu keindahan diawali dengan pesona alam di Rumpin ini luar biasa nih. Pesona alam, pintu gerbang Rumpin pun dengan pesonanya, masya Allah, tabarakallah. Inilah keindahan alam. Nah pemirsa, kita lihat dulu, kita turun dulu. Sekarang kita nanti akan meliput daerah ini nih. Lihat, saya akan menunjukkan sama pemirsa masalah ininya saja. Lihat pesonanya. Kita lihat dulu dari mulai sini. Ini yang saya katakan ini mengawali. Aduh, maaf saya panas nih pemirsa. Ini mengawali dari pintu gerbang mau masuk ke wilayah Rumpin ini. Wilayah Rumpin pintu gerbang seperti ini. Saya tertarik dengan pesona alam. Kenapa saya liput tentang masalah Rumpin? Inilah pesonanya Rumpin. Pesona Rumpin ini luar biasa. Dikelilingi dengan gunung-gunung yang sungguh sangat menarik. Kalau saya lihat sekitarnya ini, jadi tidak salah ketika pemerintah kabupaten, pemerintah pusat mau dalam pemekaran, kalau tidak salah ini dijadikan Rumpin ini akan menjadi satu ibu kota provinsi di Bogor ya. Salah satu yaitu Bogor Barat. Ini mengawali dengan seperti ini. Kalau lihat satu keindahan-keindahan, dan itu yang saya lihat ini yang akan kita bahas nanti, yang akan kita bahas masalah Kali Cisadane. Dan ini pemirsa, Kali Cisadane sangat populer. Di wilayah sini sangat populer ya. Aliran sungainya cukup deras, cukup besar juga. Tapi yang akan saya coba sekarang ini masalah gerendong ini nih. Ini yang harus saya ikut, masalah gerendong. Jadi pemirsa bisa lihat saja seperti ini keindahannya. Ayo kita lihat. Nah, ini pemirsa, ini kalau kita lihat dari situ, ini tadinya satu jalur ini. Satu jalur ini jalannya seperti ini. Sekarang pemerintah karena memang ada satu rencana pengembangan itu tadi ya, pemekaran itu tadi, sehingga sudah diperbesar. Sekarang jembatan pun juga sudah mulai yang baru, jembatan baru, dan ini nggak tahu mau dijadikan seperti apa saya juga belum tahu, tapi yang pasti luar biasa pesonanya. Lihat pemirsa, ya ini menarik banget. Kenapa saya terbersit pemikiran, dan ini salah satu yang harus kita tukil ya, harus kita cari tahu yang sebenarnya tentang wilayah Rumpin ini. Ini saya tertarik dari mulai infrastruktur, perubahan infrastruktur. Dan kalau melihat sekarang, mengantisipasi persiapan derasnya air ini seperti ini. Karena ini mau dijadikan satu pintu gerbang awal dari wilayah barat sana untuk menuju ke kota Kabupaten Bogor Barat ini. Dan kalau lihat sekarang begini, bayangkan pemirsa, Kali Cisadane pemirsa. Tuh ada getek. Jadi biasanya masyarakat mempergunakan alat transportasi air itu. Jadi ada satu kisah, ada satu sejarah dulu itu katanya. Sebelum seperti ini ya, itu sarana transportasi masyarakat di sini. Karena cukup memadai juga karena begitu luas ya Sungai Cisadane ini. Yang jadi satu hal sekarang, nanti kita akan menemui narasumber ya. Ada sedikit yang harus kita bahas. Ini ada sedikit budaya, ada sedikit mistis juga mungkin. Ini yang patut kami tahu supaya tidak dalam satu kekeliruan, satu langkah tentunya. Nanti kita cari tahu ya. Kita lihat dulu sekarang lokasinya. Yuk kita lihat. Tadinya kami akan mempergunakan alat transportasi seperti itu tadi, getek itu ya. Tapi sekarang saya tidak naik itu dulu. Sepertinya kita akan menelusuri perjalanan melalui darat aja ya, supaya pemirsa jadi banyak tahu. Nanti mungkin banyak yang harus kita sampaikan nanti perjalanan itu. Berapa jarak dari jembatan Gerong saya juga belum tahu. Kita coba yuk, kita lihat lagi ke sana yuk.
alhamdulillah saya udah ketemu itu tempat narasumber saya di sini tinggalnya. Dan saya belum ketemu sama beliau, nanti kita coba ya tentang nanya-nanya masalah ini juga, terus mau dibawa kemana kita. Tapi yang jelas menarik banget yang akan kita kunjungi ini. Sesuatu yang jadi satu tempat tujuan wisata pendaki yang punya hajat dan sebagainya. Saya tidak tahu semuanya, semua tergantung. Nanti kita cari tahu dari narasumber yang ada. Nama narasumbernya saya belum tahu. Kebetulan ada tim kami yang sudah menghubungi dan sudah duduk di sana. Kita cari tahu dulu, sekarang kita ke situ. Yuk. Assalamualaikum. Ini pemirsa, ini tim kami. Ini dia Kiai saya. Sudah nunggu dari tadi. Gimana sehat, Kiai? Alhamdulillah. Masya Allah. Tambah gede, saya nggak ketemu sejam aja lihat. Biarnya tambah gede bentuknya. Nasi lewat semalam. Oh, nasi liwet. Semalam kita lagi ada briefing, meeting sebagainya macam. Nasi liwet. Ini tempat siapa nih, Pak Kiai? Ini tempatnya Pak Hendi. Tempat Pak Hendi, pemirsa. Pak Hendi itu siapa? Pak Hendi itu yang kalau di sini dibilang yang tahu wilayah di sini. Oh, ini pemirsa, kita tanya aja. Terus? Ini apa namanya tim? Ya. Ini kebetulan saat lihat Assalamualaikum Pak Hendi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hendi. Alhamdulillah. Nah, ini pemirsa yang tadi disampaikan sama tim kami, ya, Abah Pendi yang akan Abah Pendi ini koordinator di tim juga, salah seorang koordinator untuk berita-berita di seputar informasi wilayah Rumpin ini. Jadi sekarang saya Abah Pendi sini, Bah. Coba sini, Bah. Saya juga pengen tahu ini sama Abah juga. Ini Abah Pendi. Pokoknya nggak ada duanya. Lihat ganteng banget. Panggilannya Abah Hendi. Semua juga Abah tamu-tamu itu. Panggilannya Abah Hendi di sini cukup populer di daerah Gerendong. Gerendong ini Abah Hendi. Ya. Bah, kami tim Abah mau menginformasikan ke masyarakat ini, kami mau diajak kemana nih, Bah? Bisa sedikit ceritakan, Bah? Ya. Sebelum kita ke lapangan, Bah. Ini sebelum ke lapangan ya. Kalau ini namanya Syekh Abdul Rosyid Keramat. Ini termasuk perbatasan Seeng, ya, Parung. Kalau arah Gerendong Rumpin, ntar udah nyeberang jembatan baru Rumpin. Jadi ya banyak orang yang menuju saya kemari ya, namanya orang masing-masing istilahnya punya tujuan, masalah kebuka. Ada yang menyereat biasa untuk pribadi gitu ya, ada yang main aja, ada yang untuk silaturahmi gitu. Tapi kalau untuk kedua dari perjalanan dari sini sekitar setengah jam dah perjalanan dari sini, pokoknya 1 kilo dari sini. Kalau bawa mobil sih bisa, cuman berabe jalannya gitu. Jadi artinya kita mau dibawa ke dua pengantin. Ya, ke dua pengantin. Jadi pemirsa, ini ada satu situs. Ini ada satu situs di pintu gerbang ini ya. Pintu gerbang Rumpin, yaitu jembatan Gerendong Kali Cisadane. Ya. Dan kami dari tim kebetulan tadi sudah koordinasi Abah Pendi, ya kan, menghubungi beliau karena katanya beliau ini yang mau memandu kami seperti apa gua pengantin ini, apa yang biasanya para wisatawan atau para pendatang datang ke gua pengantin ini, terus tujuan, maksud, nanti kita cari tahu di sana. Oh iya boleh. Di lapangan ya, ya begitu ya, Bah ya. Ya. Kita cari tahu di lapangan seperti apa ya. Ya. Saya belum bisa berkata-kata karena saya juga kami juga tim belum tahu juga. Nanti kita banyak tanya sama Abah Hendi ya. Iya. Seperti apa gua pengantin. Di jembatan Gerendong Rumpin. Rumpin. Yuk kita cari tahu ke sana, ke lapangan. Ya, yuk. Baik pemirsa, saya akan menyampaikan dulu dari perjalanan tadi kami sengaja, sebetulnya mobil juga masuk, tapi sengaja
kami ingin tahu perjalanan napak tilas kalau jalan kaki dari jembatan Grandong sampai ke sini berapa lama dan berapa kilo hitungannya. Kami jalan santai tadi, masuk, dan saya ingin mengamati juga tentang infrastruktur yang ada di jalan menuju ke Gua Pengantin tadi. Kalau saya amati perjalanan dari kami menyimpan kendaraan lalu sampai ke sini. Ini saya juga belum tahu, saya belum tanyakan, kebetulan narasumber sudah ada di samping saya. Tapi saya akan bahas tentang infrastruktur sekarang. Infrastrukturnya seperti ini, bagus jalannya, ya kan? Dihimpit dengan perjalanan kami itu dihimpit dengan hutan bambu. Yang selalu saya katakan, Rumpin ini identik dengan hutan bambu. Saya menikmati perjalanan itu tadi. Kami dari tim menikmati perjalanan. Hanya yang saya dari dalam satu perjalanan, saya sambil ngobrol tadi sama Abah Pendi. Ini kami menyebutnya Abah Pendi. Di sini yang biasa mengantar para pendatang atau para peziarah katanya, atau apalah yang disebut tamu begitu, untuk minta diantar ke sini. Tadi kata Abah Hendi ini bagus bah, perjalanan ini indah, saya katakan. Tapi kata Abah Hendi ini, cuman sayang infrastruktur belum bisa masuk karena persoalannya mantap kembali. Lagi-lagi ke persoalan dana, ya kan? Mau dari mana itu semua, gitu loh. Jadi saya terserah nanti pemirsa yang menjabarkan, yang menafsirkan apapun, baik itu yang menyangkut masalah ke pemerintahan daerah, kabupaten, dan selanjutnya. Saya tidak bisa mengucap itu, kapasitasnya bukan saya. Yang saya sebutkan, saya perjalanan sebagai tamu yang mau mencoba mengetahui tentang Gua Pengantin ini yang jelas indah. Lalu tadi kata Pak Hendi ini, itu dulu tahun 2014-an pernah katanya mendapat bantuan dana pelita desa. Nilainya luar biasa, 2014 kurs dolar aja masih berapa? Bayangkan itu 300 juta, ternyata nggak cukup infrastruktur. Saya tanyakan tadi, terus dana itu kemana bah? Untuk apa sebetulnya? Ya untuk perbaikan di gua itu tadi. Karena ini memang kalau saya lihat sekali ya, gua itu saya belum tahu ini pintu masuknya ini. Saya nggak tahu, nanti saya belum tanya sama Abah Hendi nih. Saya banyak tanya tadi, tapi detailnya nanti saya akan tanyakan sama Abah. Kenapa kok sampai 300 juta untuk memperbaiki gua itu? Ada apa, itu seperti apa? Nanti kita tanyakan sama Abah langsung, atau nanti kita ke lokasi kita lihat. Karena itu masih kurang katanya persoalan itu. Karena memang kali kalau air meluap, air Cisadane itu udah tuh lumpur di sana. Ini kepedulian seorang masyarakat yang ada, diantaranya adalah Abah Hendi di sini. Begitu peduli. Tadi itu saya tanya, bah, gua pengantin ini sebetulnya masuk situs atau memang budaya atau seperti apa gitu. Abah bilang tadi sebetulnya itu penemuan masyarakat, dan itu masih sekitar tahun 2000-an katanya. Saya tanya tadi, penemunya siapa? Maka untuk lebih jelasnya kita tanya sekarang sama Abah, ya kan? Nah, Bah, saya mau tanya dari awal, pemirsa kita tanyakan sama Abah, dari awal sama Abah Hendi. Ini Abah Hendi dari tadi sudah mendampingi kami tim kebetulan singgah di tempat pemukimannya di atas di lereng jembatan Grandong. Jadi pemirsa yang membutuhkan Abah Hendi, tepatnya itu jembatan Grandong. Cukup tanya Abah Hendi sudah tahu. Karena beliau ini salah seorang narasumber untuk liputan-liputan di media elektronik juga. Jadi saya tertarik tentang masalah ininya. Nah, yang saya tanyakan sekarang sama Abah, Bah, saya berhenti di sini. Tujuan kita itu kan mau ke Gua Pengantin ya, Bah? Iya. Gua Pengantinnya di mana? Terus ini apa yang disebut Abah? Seperti ini. Ini jalan. Jalan masuk, pemirsa. Jalan masuk ke Gua Pengantin. Tadi saya menikmati perjalanan, Bah, dari menyimpan mobil di jembatan Grandong sampai ke sini. Ada setengah jaman ya, Pak ya? Iya. Setengah jaman jalan nyantai, santai, rileks, menikmati suasana alam Rumpin ini indah, nyaman, nggak merasa capek, nggak merasa panas. Ini tengah hari bolong, pemirsa, jam 11:04, matahari sedang, waduh gitu. Tapi menikmati, nggak merasa gerah dan nggak merasa panas juga, nyaman sekali, benar. Nah, perjalanannya indah, nggak begitu sulit untuk ditempuh ke Gua Pengantin ini. Ya, ini tentang perjalanan ke Gua Pengantin.
Lalu dari perjalanan itu, dari jalan raya itu nggak jauh saya rasa. Tadi jalan santai segitu tuh jalan santai. Perkiraan ada berapa kilo, Mbak Hendi? kurang lebih 1 kilo. Kurang lebih cuma 1 kilo dari jalan raya, jalan protokol Rumpin itu tadi, Gerendong itu ya. Lalu masuk ke dalam, jalannya bagus, nggak jauh dari Gerendong itu, naik jembatan Gerendong ya. Belok ke kiri dari arah Jalan Raya Bogor ya, belok ke kiri, jalannya ini seperti itu tadi. Pemirsa tadi udah lihat. Dan sekarang kami berhenti di sini. Ini kata Mbah Hendi, ini katanya pintu masuk ke gua pengantin tadi, ya kan? Nah, sebelum saya tanyakan ini tentang gua pintu masuk ini, ya kan? Tadi saya tertarik, nanti kita tanyakan lagi sama Mbah Hendi. Mbak, ini biar kita tahu dulu, kasih tahu. Ya. Jadi ini pintu masuk apa bahan namanya? Ya ini pintu turun aja, pintu turun. Kalau pintu masuk ke gua ntar ada lagi 2 pintu. Oh, jadi kita dari perjalanan ini jalannya maksudnya? Ya, jalan turun ini. Jalan turun menuju ke gua. Ya. Nah, untuk lebih jelas, lebih banyak tanya, nanti ini ada namanya nggak, Bah? Apa jalan turun ini apa namanya nih? Ya ini mah tangga aja. Oh, tangga saja, jadi Dulu tidak ada bukan nama. ke sini, dulu bukan ke sini. Mungkin kita ini masa dulu mau ke sana. Dari dulu. Tapi banyak orang yang jatuh kalau ada hujan ke sini, alhamdulillah saya tetap. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Abah Hendi ini sebetulnya sosial, jiwanya jiwa sosial, karena banyak pendatang. Tadinya katanya nggak lewat sini, jalannya ke pinggir-pinggir Kali Cisadane itu. Tapi karena memang banyak satu hal jadi satu kemunduran jatuh untuk menuju ke gua pengantin itu jatuh, sehingga Abah Hendi ini membuat jalan. Jadi jalannya ini bagus, sudah dipakai tangga. Kita sekarang untuk lebih jelas kita cari tahu ya masalah tangga ini. Bagus, tapi ingat pemirsa, kalau malam datang ke sini dijamin nyaman, tidak menakutkan. Cuman atau hanya saja harus bawa senter ya. Harus bawa senter karena siang saya melihat jalannya ya tebing begini. Ini hati-hati kalau jalan licin. Ya, saya ingatkan dulu buat pemirsa, hati-hati masalah safety tentunya. Alas kaki yang dipergunakan juga jangan yang licin, karena jalannya curam. Belum ada pegangan, belum ada pengaman. Ini harus diingat, terutama untuk wanita. Selalu saya katakan ladies first, ya, untuk para wanita. Tapi untuk pria pun yang tidak terbiasa untuk hal itu, hati-hati tetap harus hati-hati. Ini mengenai safety. Nah, kita lihat aja ke bawah, ya. Yuk kita lihat. Ayo, Pak. Hati-hati ya. Bismillah ya. Tangga ya. Ya saya nyari gimana supaya Jalannya lumayan, pemirsa, lumayan menyeramkan. Tapi ingat, insya Allah nyaman. Nggak usah khawatir perjalanan. Saya merasakan sendiri. Jadi karena saya alami sekarang, tidak menyeramkan. Walaupun curam sebetulnya kita lihat, tapi nyaman kok. Oh, untuk arung jeram juga di sini ya. Tapi Pak Hadi itu dia itu menyembunyikan modal itu dekat desa itu ada tamu yang mau arung singgah di sini. Oh. Tuh pemirsa, baru sampai kira-kira cuma berapa meter sebetulnya ke sini ini. Dari atas tadi saya berdiri ngobrol-ngobrol sama Abah Hendi. Kira-kira berapa meter ya, Bah, dari atas ya? Sekitar 20 sampai 30 meter, cuman jalannya ini aja. Itu hanya perkiraan, tapi kalau jalan lurus cuma berapa, paling 15 meter ya, Bah? Tidak 20 meteran ya? Oh, sampai sini 30 meter. Nah, ini kita lihat sekarang. Ini di atasnya ini. Ini sudah, alhamdulillah kita sudah sampai di gua pengantin ini. Bagus sekali ya, indah gua pengantin itu. Lokasinya di persis pinggir Kali Cisadane, pemirsa. Persis di pinggir Kali Cisadane, ya. Persis banget. Agak kata sedikit. Jadi kalau tadi saya membahas masalah ada bantuan turun dari pemerintah daerah, dari perintah desa katanya sebesar 300 juta. Rupa-rupanya dulu ada tamu yang singgah ke sini mau untuk
olahraga air, arung jeram. Arung jeram sehingga terjadilah kemufakatan seperti apa saya tidak tahu, tapi yang jelas ini pernah di antaranya sudah diperbaiki dari nilai nominal bantuan itu tadi. Berita desa begitu ya Mbak Fendi ya? Kira-kira begitu. Nah, terus untuk apa lagi saya tadi tanya sama Abah Hendi ini? Kata Abah Hendi, ini coba bayangkan pemirsa, ketika air bah itu atau air kali Cisadane itu datang, padahal kalau saya lihat ketinggian cukup tinggi, karena cukup besar ini juga luar biasa. Jadi ini salah satu di antara aliran sungainya itu tadi. Jadi kalau seandainya airnya itu sampai naik ke atas gua, bayangkan lumpur itu. Abah Hendi tadi menyampaikan sama saya untuk memperbaiki itu, menggali lumpurnya lagi dari gua ini cukup makan orang banyak, artinya makan banyak orang. Banyak yang mempergunakan pegawai cukup banyak. Lalu waktunya juga 40 orang yang mengerjakan ini selama berapa lama, Bah? Yang urus di dalam 2 bulan lebih, yang di jalan 2 bulan, 5 bulanan. 5 bulanan 40 orang, bayangkan. Bisa kebayang nggak sih pemirsa ya, perawatan supaya sampai diketahui sama kami sekarang, dan saya pribadi menyampaikan ke pemirsa semua, tim kami menyampaikan ke pemirsa semua. Bayangkan perjuangannya itu tadi ya, saking ingin melestarikan suatu penemuan tentang gua pengantin ini. Saya nggak kebayang pemirsa kalau dikelola sendiri, karena saya tadi tanya, saya pengen tahu Pak Hendi, saya bilang sejarah gua pengantin ini yang pertama kali menemukan tuh siapa, tahun berapa. Pemirsa juga penasaran kan, sama-sama penasaran, kita tanya langsung sama narasumbernya. Itu pertanyaan saya mewakili pemirsa. Ini gua pengantin ini cukup indah Iya. Indah. Kalau saya lihat mempesona karena ini alam batu, jadi kebun hutan bambu di atas. Ternyata ada gua begini, ini batu nih pemirsa, bukan buatan saya lihat. Iya kan, alamiah banget. Saya tadi tanyakan dan kita tanyakan langsung sekarang, Mbak Hendi, gua pengantin itu ditemukan tahun berapa, Banyak orang yang pengen tahu, termasuk kami sebetulnya pengen tahu. Iya. Ditemukan tahun berapa, siapa yang menemukannya, lalu kok disebut gua pengantin? Abah bisa jelaskan tentang sejarah itu, riwayat itu, Bah? Begini, dulu saya tahun 82, 83 sampai 85 sering silaturahmi kemari. Saya tinggal waktu itu sampai beberapa tahun saya lari lagi kemari, sering silaturahmi lagi. 97 kemari sering. Tuh, menemukan ini dulu kan di sini bukan gua pengantin, gua lalai belum kebuka waktu itu. Oh, jadi pemirsa 1997 belum dinamakan gua pengantin. Belum. Tapi ditemukan sama Abah Hendi ini gua lalai. Ini tentang lalai, Kenapa Abah menyebut ini disebut gua lalai? Kenapa? Abah bisa jelaskan sama pemirsa, Ya, jadi begini. Namanya orang dulu kan belum bisa membukakan silaturahmi itu kan belum bisa sampai dalam gitu ya. Jadi maksudnya kalau dibilang gua apa tadi? Gua lalai. Guha lalai, di dalam itu beribu-ribu kalalawar di dalam. Jadi lalai itu bahasa dari bahasa Sunda, pemirsa. Ya. Kelelawar itu namanya lalai. Kalau bahasa nasionalnya kelelawar. Kalalawar. Kalau orang Sunda Lalai. namanya lalai. Lalai. Tapi bukan Abah lalai. Nah, Abah yang menemukan gua begitu datang sampai ke sini, ada gua begitu Abah Pendi masuk, Abah Hendi bukan Abah Pendi. Abah Hendi masuk, banyak lalai katanya. Beribu-ribu lalai. Sehingga Abah Hendi ini sebut saja katanya gua lalai gitu. Tapi seiring waktu berjalan sehingga ada satu perubahan itu tadi. Lebih jelasnya dijelaskan lagi sama Abah sekarang. ini ke dalam dulu makan saya maksudnya kalau masuk ke dalam belepotan, lumpur segini ini penuh. Sekarang malah alhamdulillah udah peluruan sampai atas lantai 2. Jadi nah itu tadi lama kemudian kemari terus istilahnya ada yang nanya dari pelita desa, Mang ini kalau guha pengantin itu di mana? Guha lalai. Pelita desa yang pertama menanyakan katanya.
Pelita Desa. Gua. Itu. Jadi Pelita Desa itu kan punya yayasan. Pelita Desa itu yayasannya indah, mewah dah. Sukses gitu maksudnya. Menanyakan gua lalai itu di mana? Nah, di bawah saya sama saya kemari, wah Mang Hendi indah banget. Ini bagaimana katanya Mang Hendi ngelola, bisa nggak saya modalin buat orang banyak, buat siapapun yang mau kemari, enak kan? Alhamdulillah Pak sebelumnya. Baru saya menemukan orang seperti Bapak, kata saya begitu. Ya nggak lama, 2 minggu datang Pak Edi Koramil. Saya juga dititipin sama Pak Edi Koramil nih, megang ini. Pak Edi, Hendi, saya. Oh, ini Bapak pimpinan Koramil itu Pak dan Edi. Ramil itu namanya Pak Edi Babinsa Babinsa dari Koramil. dari Koramil. Dan Pak Babinsa ini, Babinsa wilayah daerah apa Pak? Dia di Indonesia di daerah Cibodas. Cibodas. Yang ngasih modal, yang biayain ini Pak Hadi, yang ditugaskan di sini, yang dititipin berat Pak Edi sama saya Hendi. Nah, saya tanya, Pak Hadi ini siapa Pak? Pak Hadi itu orang Pelita Desa. Orang Pelita Desa pemirsa. Itu orang baik banget. Orang baik banget, Pak Hadi dari Pelita Desa. Desa apa? Desa Putatnutu. Desa Putatnutu. Bahwa dia mah begini, karyawannya itu setahun sekali diumrohkan. Masya Allah, Tuh, tabarakallah diumrohkan. amaliannya beliau Dia ya. ini ya orang sukses gitu. Ini modal ini kayaknya nggak seberapa bagi dia. 300 juta tahun 2014-an kalau tidak lupa katanya. Ya, 2014. Diamanahkan sama Pak Hadi, pimpinan apa tadi? Pelita Desa. Pelita Desa. Pelita Desa, dan mengamanahkan ke Pak Edi, Bapak Babinsa, dan diamanahkan lagi disampaikan ke Abah Hendi untuk pengurusan Gua Lalai itu tadi. Ya. Ya kan, Gua Lalai. Nah, lalu setelah itu perubahan Gua Lalai ini dari mana? Dari awal itu. Jadi gua penganten. Jadi begini, saya dari almarhum punya cerita. Begini, Hendi, kalau Guha Lalai itu riwayatnya, ceritanya boleh buktikan sama kamu silaturahmi yang benar-benar kamu. Jadi namanya Guha Penganten itu, namanya Guha Lalai itu Guha Penganten. Kalau gunungnya itu di atas tadi. Oh, tadi gunung Itu apa gunung tadi? Penganten kesebut itu tandanya Gunung Penganten itu. Jadi ini guhanya ternyata itu. Jadi namanya itu kan dibilang batu burut tuh di tengah-tengah kali. Batu burut. Nah, batu burut itu ada batu belah. Kalau dipecahin toronton kabel Menarik. Saya nanti akan Injek bahas gitu. itu. Nanti saya akan tanyakan. Nah. Tapi saya harus selesaikan dulu ini tentang gua ini nih. Jadi begini, dibilang namanya Guha Penganten itu sebetulnya pengantennya nggak jadi. Nah, begini ceritanya. Datang sang raja ini ke mantan istrinya, ceritanya. Lama-lama dia ya sambil ngobrol apa ketemu sama anaknya pulang. Anaknya tuh cantik, nggak ada tanding nggak ada banding. Jadi ya sang raja ini mau sama anak, dikenakan nggak tahu udah beberapa puluh tahun nggak ketemu. Kata mantan istrinya, itu anakmu, nggak boleh, katanya nggak boleh itu anakmu katanya. Sang raja itu kan nggak ngerti, sang raja Pajajaran. Dia dibawa ke sini sama ibunya, diparanin kemari, kamu diapain? Katanya nggak diapa-apain, cuma di ini aja, di sini suruh diam. Gitu. Kalau misalkan istilahnya kamu tidak bisa dilarang, agama dan dari agama itu istilahnya anak dengan bapak itu nggak boleh diperbolehkan. Kalau istilahnya kamu tidak mengerti, pengen menikahi anakmu, tolong bendungan Kalisadani ini pindahkan ke Banten. Makanya batu burut itu bekas bendung sudah dipindahin ke Banten, jangan arah Tangerang. Ceritanya. Legendanya seperti Jadi itu. sampai pagi. Sebentar Pak, saya mau tanya dulu tentang batu burut. Ini banyak pemirsa mungkin nggak ngerti itu satu nama itu. Ya. Batu, kenapa itu saya lihat, nanti kita lihat pemirsa, nanti kita ambil gambarnya batu burut. Ya. Kenapa dibilang batu burut, Bah? Ini mah udah ada dari tahun berapanya gitu ya. Ah. Saya juga kurang tahu, pokoknya udah. Cuman saya mau tanya, burut itu bahasa apa tuh, Bah? Ya kalau burut mah Apa, itu kalau kenapa bahasa ketawa? Sunda pengen ketawa. Oh, pemirsa maaf. Ini bukan agak sedikit nyeleneh dalam satu bahasa yang tidak bagus. Ini perlu pertanyakan memang. Karena banyak pemirsa termasuk mungkin banyak anak-anak saya juga tidak mengerti burut. Mohon maaf. Ini kalau cerita tentang burut, saya lihat batunya ini. Lucu memang kalau cerita, kenapa dinamakan batu burut? Zaman kerajaan kata beliau. Iya. Batu burut sebagai batu yang disimpan untuk membendung Kali Cisadane ini. Kenapa saya tanyakan? Kenapa batu burut? Kenapa nggak dikasih batu yang lainnya namanya? Ini masalahnya apa?
kok bisa jadi batu burut gitu. Burut itu pemirsa ini karena ini udah semua orang tahu batu burut, jadi bukan sesuatu yang parno, bukan. Burut itu penyakit dari kelamin laki-laki. Jadi batu itu kenapa disebut batu burut? Jadi kenapa disebut batu burut? Batunya besar, bentuk kantong dari maaf ya. Ini masalah yang bukan tabu, saya katakan kelamin dari seorang pria. Kantong kemil. Jadi seperti kantong, merupakan itu, terlihatnya seperti itu. Spontanitas saja bahwa zaman itu spontan apa yang dibayangkan sebutlah itu, kira-kira kisahnya itu. Jadi buat pemirsa yang disebut dengan burut itu batu burut supaya jangan sampai salah penafsiran ya. Kira-kira begitu. Nah, pendek cerita dan seposan itu tadi, ya kan, batu itu seperti itu tadi. Lalu kisah berikut dijadikan satu tempat itu Abah Hendy, ya kan. Terus saya tetap masih akan pertanyakan supaya ini saya akan gali terus supaya pemirsa benar-benar jelas supaya jangan sampai salah pengertian. Lalu saya sebelum Abah lanjutkan itu tadi sedikit supaya saya tidak lupa juga dalam pesan untuk menjelaskan sama pemirsa yang saya tangkap tadi. Kenapa disebut gua pengantin? Ini mungkin saya bisa menjabarkan gua pengantin. Tadinya ini bukan gua pengantin, yang ditemukan sama Abah Hendy ini adalah gua lalai karena banyak kelelawar. Tapi karena memang ada perubahan itu mulai ada donatur, mulai ada pengurus, mulai ada pengurus daerah untuk memperhatikan ini, maka dirubah itu nama itu. Begitu ya, Pak? Ya, dirubah pengantin itu berdasarkan pengantinnya itu ada gua pengantin itu. Jadi ada gua di bawah gunung pengantin, begitu? Ya. Gunung pengantin. Jadi sebetulnya guanya itu adalah gua pengantin, ceritanya begitu, pemirsa ya. Nah, untuk lanjutnya kisahnya Abah lagi kembali ke Abah. Silakan, Bah. Dibilang namanya batu burut itu udah dari nenek moyang kita lah itu kalau batu burut ya. Dibilang nama batu burut. Nah, begitu udah mulai ke pagi subuh itu akan segala dikentrong sama Nyai Mas kan di sini. Oh, pemirsa, ini namanya katanya yang di gua ini Nyai Mas Gandasari. Nyai Mas Gandasari. Pemirsa, menurut versi Abah Hendy ya, lanjut, Pak. Nah, jadi namanya pengantin itu kagak jadi dikenakan apa? Jadi ayah dengan putrinya begitu. Akhirnya kan kesiangan pada bubar balad-balad Raja Pajajaran. Saking keselnya Raja Pajajaran itu istilahnya gagal, batu burutnya masih ada, batunya mah itu batu yang sebelah sana diinjak saking keselnya di kaki begitu sampai pecah. Kalau dipecahin kagak bakalan ke bawah 2 tronton. Bekas kaki itu begitu. Oh, ada bekas kaki ya? Ada. Tuh akhirnya dibilang guha pengantin itu namanya pengantin itu kagak jadi. Itu saya juga istilahnya menemu cerita ini dari almarhum. Almarhum siapa tuh, Bah? Almarhum Mbah Ahmad, orangnya di sini yang tahu mah namanya bilang pada takut gila, padahal itu orang pinter. Itu orang pinter itu. Oh, nih engkongnya istrinya ini. Oh, jadi Kamamah mana nih? Tuh orang pinter, orang nyangka kalau dia lagi jalan kadang-kadang orang pada mikir saya tahu-tahu itu orang pinter. Nah, riwayat dan cerita gua pengantin ini dari dia. Abah nganyalah buktikan sama kamu, ntar kamu yang benar-benar silaturahmi ternyata ini Mas Gandasari. Bah gini, Bah ya. Ini cerita tentang Nyimas Gandasari, nanti Abah lanjutkan lagi ya. Gimana tentang Nyimas Gandasari ini tadi? Kisah Nyimas Gandasari, kata Abah tadi ini Nyimas Gandasari pemirsa. Beliau ini gitu kan. Ada seorang wanita menurut keyakinan Abah adalah seperti itu. Ini kisah Abah satu legenda pemirsa. Jadi patut kita hormati, patut kita hargai satu penemuannya itu. Jadi kalau saya bilang sekarang kita gali benar tentang kisah ini, ya kan?
Jadi saya belum menyimpulkan apapun, saya masih menggali satu ceritanya ini dari Abah. Tadi tentang Nyimas Gandasari, Abah bisa sampaikan lagi Pak, dilanjutkan tentang masalah kisah ini? Ya. Gua pengantin ini. Jadi Nyimas Gandasari itu sebetulnya keturunannya asli dari Rumpin, ibunya. Ceritanya ini ya, cerita dari almarhum. Jadi Nyimas Gandasari itu asli dari Rumpin. Jadi cerita pengantin kagak jadi. Nah ternyata sekarang dia di sini. Ya, itu makan cerita riwayat itu di Barat Sangkuriang nggak ngajak gitu maksudnya. Maka disebutkan gunung pengantin ya. Gunung pengantin Di gua atas, pengantin. Gunungnya Jadi, gunung pengantin, guanya gua pengantin, karena di bawah gunung pengantin. Kisah pengantinnya itu seperti itu. Kenapa digagalkan perkawinannya? Ternyata pemirsa, perkawinan satu darah bapak dengan anak putrinya sehingga dibatalkan begitu ya. bukan dibatalkan, tidak berhasil membendung kali ini. Oh, saya ralat. Tidak dibatalkan. Kenapa? Ada satu syarat untuk bisa membendung kali ini. Iya. Karena beliau tidak bisa sehingga tidak menikah gitu. Jadi begini kata ibunya, kalau kamu misalkan tidak mengerti bahwa itu anakmu silahkan, tapi saya minta ada satu syarat. Bendung Kalisadane arahkan ke Banten, jangan ke Tangerang. Ternyata dilaksanakan dengan sengaja, itu di Bendung Kalisadane ini ternyata tidak berhasil. Anak buah anaknya udah pada lelah dah gitu, anak balad-balad kerja pajaran itu. Akhirnya ya udah subuh ninjek karang itu, saking keselnya digituin itu sampai pecah. Oh, ada karang. Itu kalau dipecahin buat Toronton bakalan ke bawah itu. Oh, gede banget. Gede pemirsa. banget. Itu. Dua tronton Iya. katanya. Ini saya juga dapat informasi ini dari almarhum. Dulu saya ingat sebelum dia meninggal ngomong begitu. Makanya saya gali lagi bagaimana ini yang ada di sini, saya minta ini. Ya alhamdulillah dibukakan sama yang di dalam. Itu ceritaan almarhum itu betul. Oh, nah, begitu pemirsa kisahnya ya. Selain pengawasan Abah seperti itu, yang mungkin Abah pernah lihat atau Abah pernah dengar, ada nggak orang yang menyalahgunakan satu keindahan alam ini? Allah ciptakan satu keindahan ini. Ada nggak yang menyalahgunakan itu? Artinya dalam tanda kutip ya, Abah bisa mengatakan apa yang kira-kira yang pernah Abah lihat atau pernah dengar yang tanpa bimbingan Abah atau yang Abah tanpa itu? Jadi sesudah dipegang sama saya, alhamdulillah namanya pernah dipegang sama saya ya dulu 3 tahun ya sebelum ini. Dari mulai habis ini didangdan habis, langsung saya mengajukan gerbang besi dikenakan, kan sempat dipasang lampu ini. Terang banget mas, kabel masih ada di dalam. Ada listrik maksudnya? Sekarang mah udah putus. Dulu pernah 2 tahun tuh mewah. Jadi saya buru-buru saya usul sama Pak Edi dengan Pak Hadi minta di gerbang dikenakan indah dan mewah. Sekarang banyak orang yang pada datang dari tetangga, Rumpin, Nyungtung mana juga pada datang pengen tahu. Dikenakan udah mewah, ada lampu, ada apa. Saya minta di gerbang. Jadi kata Pak Edi dan Pak Haji, kalau tanpa melalui Mang Edi siapapun silakan. Bukan buat orang banyak, saya dangdan ini bukan untuk pribadi. Yang dangdan mas udah berapa tahun kemarin mana udah ada di mulai dangdan. Itu buat orang banyak, buat siapapun yang mau ke sini jangan sampai lumpur segini masuk kita belepotan gitu. Sekarang alhamdulillah yang digali tanahnya aja mas, ada yang semeter 70 ada. Iya ngeluarin tuh. Ini mesin satu, di dalam pas belokan satu, ntar mau nyambung ke lantai 2, satu lagi mesin 3 disambung-sambung. Oh, ada 2 lantai di dalam itu? Ada, coba ntar Nanti kita masuk ya. Cuma gini, pemirsa, saya menghimbau aja buat semua warga Rumpin, semua masyarakat Rumpin. Ini daerah Rumpin, ini satu objek tujuan di antara yang baru diketemukan tentang pertemuan tentang keindahan alam ini, ya kan? Kami dari tim Geo menyampaikan juga sama masyarakat Rumpin, jikalau pemirsa yang sekalipun masyarakat Rumpinnya sendiri, kalau ada yang belum pernah tahu tentang Gua Pengantin, ini sudah ada petunjuk dari perjalanan Gua Pengantin seperti apa. Silakan disimak, lalu silakan kunjungi untuk sama-sama melestarikan budaya alam itu
keindahan alamnya itu tadi. Jangan sampai mendengar sesuatu yang kliniknya saja, tapi buktikan, silakan masyarakat buktikan. Tergantung pemirsa mau dibawakan kemana dan satu pengertian, ya. Tapi saya hanya sekedar menyampaikan ini. Kalau boleh sih supaya banyak pendatang di sini untuk merupakan suatu tempat tujuan wisata, mungkin tolong dirawat masyarakat tempat ini, dibawakan satu keindahan alam saja, dibawakan satu sejarah cerita budaya masyarakat. Mudah-mudahan tidak disalahgunakan tempat itu. Tertib, harus lebih adab, karena ini ciptaan Allah, alam ini ciptaan Allah yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita rawat, intinya itu. Karena betapa indahnya pesona alam bukit ini. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat ke dalam, ya. Bagus banget. Batu bisa dapat lurus kayak dapat kayak pisau gitu. Batu apa tadi, Bah? Batu itu mah dapat nginjek aja, itu namanya kan pesonanya ada buah, langsung ke garapan yang saya pegang. Buah seeng, buah cetok, buah kentong, buah babi sekitar 1 hektaran sama ada. Oh, ada buah babi sih ya? Semua yang mau ke gua itu kita saya juga. Oh, Bang Is kan pada bangunan baru. oh iya Pak, Sebelum bangun itu bangun ini kayak tertarik banget pemirsa. Ini saya baru dengar juga nih, ada buah pengantin. Ternyata ini apa bersaksikan nih? Ada buah babi ya? Buah buah babi. babi ujung buah babi itu buahnya terbuka. Tapi kalau kita jatuh mah ya lumayan, itu sekitar 2 dalam. Apa pernah masuk ke dalam sana? Ya sering, Oh, itu Masya orang Allah. banyak minta diantar zone. Jauh dari sini tuh, Bang. Tanya cucu saya kemarin sama Oh, di di bule, Bule. sama di bule kemarin wawancara. Banyak yang ke sana. Jauh dari sini. Ya kalau Jalannya kemana? kita dari saya yang kesana. Oh, pemirsa, ini saya pernah mendengar tentang buah babi ini. Banyak di antara agak sedikit ke mistis ya. Mistisnya itu katanya gitu. Tapi ini saya ketemu sekarang bukan katanya, ini yang biasa ngantar ke sana. Nanti katanya yang biasa ngantar ya. Tapi tidak membahas itu. Ini suatu PR aja buat kita. Bisa nggak kita sampai ke sana? Ya, tergantung Wajo yang menyampaikan kita. Ya, kita lihat dulu, Pak. Kita lihat dulu. Kalau nggak di sini. Ini lalai nih, pemirsa, ini lalai. Ini guanya lalai, masya Allah itu lihat. Ini sedikit. Di sini kadang-kadang kalau lagi banyak tuh. Tuh. Oh itu banyak. Ribu-ribu kelelawar di dalam, tapi kalau mau ngenelor di sini. Yang beribu-ribu itu. Iya, coba ntar dilihat di dalam. Kita lihat. Nah pemirsa lihat. Ini tentang kelelawar nih. Ini tadinya gua lalai itu ini. Ini cuma sedikit, ini ada sedikit gua sedikit saja ya. Ini saya pakai senter, saya nggak bawa senter nih, pakai HP saja. Ini lalai itu tadi, kelelawar kecil. Ini guanya. Ini cuma sedikit katanya. Ini beribu-ribu katanya. Kalau ini kebetulan siang tuh, lihat. Anak-anaknya ini. Kelelawar banyak banget. Ini tentang tuh, masya Allah. Ini kelelawar. Jadi disebut gua lalai itu memang karena banyak ini lalai. Ya. Tuh pemirsa di atas tuh banyak lalai tuh, lihat pemirsa. Ini lalai. Di langit-langit gua ini ada lalai. Ini lalai-lainya atau apa namanya? Kelelawar ya. Nih. Masya Allah, wanginya masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum. Pemirsa, mohon maaf saya ada sedikit iklan. Ini Abah Hendi, kemudian yang mengantar kami berdasarkan dari kebiasaan Abah kalau ngantar pendatang itu seperti ini, ya. Jadi itu patut kami harus hargai juga beliau karena beliau yang memang diamanahkan untuk para pengunjung yang dibawa sama Abah ini katanya ada adab, jadi ada seperti ini. Dan saya tadi masuk dari ruang itu sudah tercium wangi, bisa wanginya ini. Nah, ini di sini ada cerita di Sini, kita lihat cerita. Abah udah mulai cerita tadi. Ya, sini pemirsa. Kita lihat ini. Kita dengar cerita Abah.
Ayo kita duduk, dengar yuk, kita dengar. Udah. Yuk. Semua orang yang punya maksud dan tujuan ke sini tetap ya ini namanya pintu pertama, bukan gerbang, ini mah pintu pertama. Pintu pertama ini tapi bisa langsung ke dalam, cuman ya namanya kita mau bisa langsung tembus ke sana. Oh, masya Allah. Tuh lihat, ada ini katanya pintu pertama ada lubang di sini. Jadi orang misalkan kalau misalkan minta itu dan ini tetap udah saya cerita tajiah apa, mau dia mau wirid mau apa, mau nginep di sini mau tidur apa ke gimana. Oh, ini tempatnya, Mbak ya? Ya, kadang-kadang di sini orang kadang-kadang yang takut di dalam di sini. Bisa masuk ke dalam maksudnya orang? Enggak di sono, ntar pintu ada pintu. Oh, jadi tembusannya ini katanya. Jadi kalau ini sebelum itu di Dangdan juga ini kalau ini makan udah pintu pertama dibilang. Nah ini disebutnya ini kemaluan laki-laki. Oh, masya Allah, ini. maaf pemirsa, ini karena batunya seperti ini ya. Nah kalau ini dengkul nih ceritanya. Cerita dari orang tua, makanya saya ada yang nanya dikatakan namanya orang tua almarhum itu sangat dihargai sama saya. Nah ini langsung tembusnya ini ke tempat nyuci, cerita tempat nyuci di dalam ada kamar mandi dibilang sekarang sumur terbalik air awet muda. Ntar dilihat di dalam dah. Nah ini pintu pertama semua orang yang punya maksud dan tujuan tetap sama saya dibawa kemari dulu. Saya udah baca, udah tajiah, udah apa, saya tunggu di depan dia biar minta di sini. Gitu, langsung gitu dia itu cerita gitu. Jadi sebetulnya komunikasi kalau nasib kita bagus, kalau dia sebetulnya lagi ini tetap di sini bisa komunikasi. Cuman nggak lama sekilas itu. Bah, saya mau tanya, mohon maaf ya Bah, mungkin saya pertanyaan awam Bah ya. Bah, ada nggak orang yang pengunjung sini terus yang di samping itu duduk di sini terus apalah yang tadi disampaikan sama Abah, lalu Bah misalnya kesurupan gitu Bah, pernah nggak terjadi? Oh enggak ada. Kalau saya manggil maaf ya, kalau saya manggil orang tersebut pengen ini baru saya masuk ke dia. Tuh. Pernah gitu. Jadi manggil juga kadang-kadang nggak setiap manggil. Cuma saya boleh tanya Bah, mungkin ini profesi Abah, tapi karena Abah menyatakan di media sekarang memanggil. Lalu kalau boleh saya tahu Bah, siapa yang dipanggil Bah? Ya itu udah saya ketahui. Apa sih? Jadi mohon maaf, ini penasaran saya sebetulnya beri kasih tahu sama Abah. Cuma saya mewakili pemirsa supaya pemirsa jangan tanya-tanya ini. Itu ada adab itu tadi. Itu keyakinan setiap hak prerogatif seseorang. Saya mewakili pemirsa supaya pemirsa tidak bertanya-tanya dengan persoalan itu. Maka saya wakili karena sebetulnya ya itu yang tadi disampaikan sama Abah. Tapi itu tadi supaya lebih jelas kita mau mengarahnya. Ya, itu udah saya tanyakan pemirsa mewakili. Gitu ya Bah ya? Iya. Jadi saya tidak memaksakan Abah juga karena saya dikasih tahu tadi. Tapi karena pemirsa belum dikasih tahu sama Abah, saya takut, khawatir ketika ada menyalahi aturan di tempat seperti begini gitu loh. Supaya ya kita tertib ya. Kira-kira begitu karena memang ini kan, budaya. Bagi saya terbuka begini, siapapun yang bisa memanggil dan pengen komunikasi, pengen ngobrol, silahkan siapa aja saya tawarin begitu. Begitu pemirsa. Tawarin gitu. Tapi saya dukung, saya dampingi gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang manggil juga, kadang-kadang kan dia juga pertemuan di keraton mana, dia juga sama banyak kesibukan gitu. Kadang-kadang kalau nemuin saya juga di sini hanya sekilas. Gitu. Tapi dari tadi apa yang mau saya tanyakan, sebetulnya dari tadi saya mau tanyakan. Ada sesuatu yang ganjel saya dari mulai Abah Hendy ini saya datang ke persinggahannya di rumahnya tadi. Abah ini dengan persiapan bawa tas, saya nggak tahu apa yang dibungkus, ternyata ini dupa ya Bah ya? Ya. Dupa. Terus tadi saya lihat karena ada golok tuh, lihat pemirsa, ada golok ya. Ya. Saya belum tanyakan, saya takut. Kalau golok ini Ini buat apa Bah golok Bah? Karena logika saya tadi memang dari perjalanan ada bambu ditebas kayak ngalangin jalan. Iya. Biasa kalau jalan habis Dangdan saya nggak bawa golok, dikarenakan takut bambu kena angin apa gitu kan. Kalau pakai tangan kan kalau bambu nggak seperti kayu. Kalau golok sama langsung putus gitu loh pakai golok. Nah, gitu ya Bah. Iya.
ini supaya pemirsa juga jangan bertanya-tanya nih, karena dari tadi di shoot juga ya ada golok di Abah itu. Jadi saya perlu pertanyakan kembali, saya mewakili pemirsa apapun supaya tahu ya tuh goloknya. Ya, kan golok kata orang tua aja begini, Namanya kalau mau ke hutan. kemana-mana syarat gitu ya, syarat gitu. Kalau kita ke hutan kemana, tapi saya jarang bawa golok ke sini dikarenakan kemarin musim hujan musim angin, tebakan saya bambu nih. Aku tadi menghalangi jalan, saya potong gitu kalau pakai golok itu maksudnya. Ini jawaban buat pemirsa, tapi saya sudah tahu jawaban pribadi saya aja sama apa. Tadi saya kasih tahu bocoran, nggak bakal saya kasih tahu. Cukup saya nanya sama Abang, cukup itu. Tapi ini logika supaya jangan sampai penafsiran ya, Abah bawa golok gini ya. Karena dari tadi saya mau tanyakan, cuma lupa mulai supaya jangan sampai takut sama Abah kalau pemirsa mau datang ke sini nanti diantar sama Abah Hendy, ya kan? Abah pasti bawa golok karena perjalanan itu banyak bambu dan banyak rintangan sehingga harus keamanan, kenyamanan supaya pohon rubuh segala macam Abah bisa mengatasi untuk kelancaran kita yang datang ke sini. Kira-kira begitu pemirsa ya, jangan sampai salah tafsir. Udah, yuk, udah gini, udah sini. Ada, oh ya, ini golok masih juga, ada. golok juga ini mah masuk tujuan baik. Nah, kita kepancing juga Abah nih. Kepancing juga ya. Saya nggak berani nanya soalnya. Jadi saya Abah kepancing. Coba ya, yuk. Masih tujuan baik, yuk. Yang penting baik. Tapi cukup 2 tahun saja katanya. Jadi kan kalau ini ketika misalnya tidak lubang kecil, Oh, banyak lubang tuh. ini mah khusus bisa jalan khusus yang di dalam aja. Oh, gitu. Perjalanan kita mah ini aja. Sejarah spiritual itu mah. Yuk kita lihat yang perjalanan normal. Siap, jalan normal lagi. Oh, pemirsa ini tadi saya kesini nyasar nyari apa? Ternyata apa di sana? Abi penasaran. Penasaran nih. Tuh banyak lalai nih. Tuh lihat banyak lalai. Ceritanya saya kan kalau ada banjir gede itu lumpur belum bersihin semua. Lumpur. Jadi kalau kali banjir ke sini hanya selewat doang. Jadi air turun, lumpur mah ketinggalan. Oh, gitu. Luar biasa ya, ini indah ciptaan Allah ini ya Allah. Ini Nah, ini kalau ya. pengen tahu ini segini kali saya kanan nih. Nah, Oh, pemirsa. nih Kalau kalinya meluap, jadi airnya datang itu kali di situ meluap cukup besar memang. Tapi kalau meluap itu sampai segini katanya, berarti segini saya nih lumpurnya. Airnya nggak tahu, alam. Cuma lumpurnya. Ini yang dibersih sama apa yang tadi dijelaskan, ya kan? Sampai satu orang yang mengerjakan selama 3 bulan. waktu bangun jembatan kan jembatan ke bawah itu. Masya Allah. Yang separuh. Hmm. Ini air sampai sini. Oh, Nyampe ke jembatan, pas jembatan air nyampe ke sini. oh karena ke bendung dulu ya. Ya kalau istilahnya nggak lokasinya lurus, ini bisa penuh. Masya Allah. Silakan masuk Ya, jalan. silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati ya pemirsa, ini becek ada air. Jadi kalau masuk ini memang dari langit-langit atau di dinding gua ini karena ini alam ya, gunung. Jadi ini kalau kita lihat tuh air menggerisi, ada air turun dari lereng, dari pinggir-pinggir lereng-lereng ini dari atas langit-langit gua ini air turun. Karena memang ini juga lagi musimnya, musim hujan. Nah, ini di sini saya gali segini nih kanan. Nih. Oh, ini pemirsa. Nih. Panas sampai masuk segini, masuk ini digali katanya. Nih kanan nih. Dari lumpur kali ini. Ini kekurung tanah. Ini Masya kekurung. Allah. Jadi waktu ngabisin lumpur ini juga hati-hati jangan sampai kena ini ya Pak ya? Kan bawa setim segala, saya bawa setim segala. Oh, seperti ini pemirsa. Pakai setim segala ini. Alpon 3, setim 1. Udah nggak kebayang saya ngerjain ini membersihin lumpur. Ini ceritanya. Oh, tempat nyuci. Masya Allah. Nih pemirsa, kita lihat ada sesuatu yang menakjubkan nih. Nih, Nyuci. subhanallah. Ini ada batu-batu di sini. Saya tidak coba lihat. Maaf ya, boleh ya Pak naik ya Pak? Ya boleh. Boleh ya. Hati-hati, Abi. Bismillah, ayo kita lihat kamera, lihat sini. Hati-hati. Nah, ini apa namanya, Bang? Ini cerita tempat nyuci zaman dulu. Ini pemirsa, ada satu cerita juga ini. Ada batu-batu ini di atas di sini. Nah, kalau saya boleh saya gambarkan tempat nyuci di sini, ini benar nih. Ini ada tempat memang penggilasan. Kalau zaman dulu, mungkin zaman konvensional dulu nyuci nggak pakai mesin cuci ya.
Jadi kalau ini orang di gini nih, apa di batu yang melempar begini. Nah, ini masuk di nalar saya. Itu tempat duduknya atau seperti apa? Dan di situ tempat mungkin ada sumber air di sana. Dan ini kalau kita lihat ini, tuh pemirsa, air pada turun dari langit-langit gua ini. Ya, ini ruangan tempat cuci. Jadi di dalam gua pengantin ini sudah dilengkapi dengan ruangan-ruangan rumah tangganya, ya. Nah, jelasnya itu saya tidak berani menjelaskan karena bukan kapasitas saya. Jadi itu abah yang tadi yang bisa menjelaskan. Tapi minimal saya melihat pakai logika sajalah apapun sekarang ini itu. Suatu tempat yang memang enak memang kalau dipakai cuci. Dengan sudah dipersiapkan persiapan untuk suatu yang indah nih. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat. Itu banyak lalai, banyak kelelawar pemirsa. Inilah yang disebut gua kelelawar. Kita saksikan sendiri, Masya Allah, ini siang, tapi nggak tahu kalau malam. Nih, ini belokan. Tuh pemirsa, Masya Allah, lihat keindahan alam. Allah ciptakan sesuatu yang indah, Masya Allah. Lihat. Ini lalai, ini kelelawar. Indah sekali di gua ini. Nyaman pemirsa, walaupun banyak hewan seperti ini. pakai sifat di sini. Wah, kok itu kenapa? Ini kan gua lalai ini apa ya? Tapi kok jadi gua pengantin dipakai ritual gua pengantin ini, Pak. Tapi kalau seandainya betul itu jadi satu penafsiran orang. Kalau pengantin nggak terganggu dengan lalai seperti apa, Bang? Ya, Enggak ya? ya tadi juga kan masalah pengantin itu kagak jadi. Oh, nggak jadi, pemirsa. Jadi ini penafsiran Ya. dan saya harus pertanyakan supaya pemirsa juga jangan berpikir sama dengan siapapun termasuk saya. Jadi karena disebut gua pengantin karena itu satu kisah tadi, tapi ternyata memang tidak jadi. Tetap ini guanya gua lalai. Ya, tapi karena di bawah gunung pengantin, maka ada gua ya seperti gua pengantin ya. Yang jelas ini masih lalai di sini. Tuh, lihat. Cerita calon pengantinnya yang tidak jadi. Nah, kisahnya itu ya. Sampai di sini tinggal. Tapi kalau boleh saya tahu ini, boleh saya sampaikan indah pemirsa. Sangat menakjubkan di dalam gua ini. Nyaman saya. Nyaman karena pesona alam ya. Ini pesona alam. Oh, Masya Allah pemirsa. Lihat kita. Jalannya enak. Terang di sini kata pemirsa. Wow, Masya Allah. Luas ternyata. Waduh, ini seperti hotel bintang 5 ini. Oh, ada air pemirsa. Ini air saya melihat. Pemirsa, ini ada undakan dari Jalan Pelur yang cukup bagus. Undakan lalu bagus nih. Kayaknya udah tertata memang karena dana pelita desa itu. Saya belum tahu. Coba saya tambah. Tuh. Itu saya nggak tahu sampai ujung kemana. Ini yang jelas seperti kobakan. Seperti kolam, tapi kolam hias yang saya lihat, bukan kolam biasa ini. Ada air di sini dalam gua ini, bersih kalau saya. Airnya bersih dan ini bisa dipakai wudhu pemirsa. Iya. Bersih banget. Bismillah. Saya boleh ya, Pak? Gini ya. Boleh cuci muka ya, Pak? Saya kena keringat boleh ya? Nah ini jadi supaya kotoran kelelawar jangan tahu, makanya saya bikin bendungan ini. Oh, dibuat ternyata pemirsa. Sebenarnya seperti itu di bawah, cuman ini bendung. Dikenakan apa ini? Kelelawar kotor banyak. Oh, supaya nggak bau ya? Oh, jadi makanya saya bendung, kan namanya di air kan bau. Kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali sama saya dibuang. Lalu ini air apa? Pengairan aliran air dari mana nih, Pak? Pokoknya air udah ke dalam. Oh, ke dalam kata pemirsa, ayo. Masih jalan. Oh, saya sedikit saya sampaikan dulu, Pak. Tadi saya ingat, ini tadi saya takut lupa menyampaikan. Tadi saya pernah bertanya dari perjalanan sama Pak Hendy ini. Bah, emang itu tanah gunung milik perorangan atau milik siapa? Milik pemerintah gitu kan? Kata Abah tadi gua pengantin ini karena perbatasan KRI itu milik dari Dinas Pengairan Bogor sini ya, Kabupaten Bogor. Begitu ya, Pak? Ya. Yang berada lokasinya di Kampung Gendong, Desa Kampung Sawah. Kampung Sawah. Jadi saya tanya ini berarti aset siapa gitu.
aset desa kah atau aset yang punya tanah area itu tadi? Saya belum berani bertanya itu karena kapasitasnya sama pemerintah daerah. Ya. Juga sebetulnya ya dari awal namanya masyarakat dikarenakan banyak lalai atau kelalaian, dibilang juga lalai dikarenakan banyak lalai atau kelalaian. Tapi dari dulu juga ini sebetulnya sudah normal. Oh, begitu. Buah pengantin dikenakan apa? Itu tempat cuci, di dalam ada sumur terbalik air awet muda, itu kamar mandi, ada bangku pengantin, ada tempat kumpul, ada kamar pengantin, ada. Ayo. Nah, pemirsa tadi Abah tadi menceritakan sedikit. Ini biasa untuk kaum spiritual katanya. Bahkan ada liputan media elektronik pun yang meliput di sini, yang mengadakan satu acara khusus, tanda kutip, ini tadi disampaikan sama Abah. Saya tidak perlu jelaskan lagi, tergantung kita semua. Kami dari tim Ciu menapak tilas di pegunungan wilayah pesona Ruki. Yang pasti bisa 100 tahun. Yang jelas kalau mau datang ke sini tentunya ada yang memegang kuncinya. Kuncinya apa? Tadi saya nggak berani bertanya juga dan takut salah pengertian. Ternyata yang pegang kunci itu Abah Hendy. Yang saya pemikiran tadi nggak kepikiran. Kunci apa sih maksudnya? Ternyata memang maksud gue dikunci. Ada apa tadi? Gerbang. Jadi saya baru bisa kejawab. Oh, yang pegang kunci itu Abah Hendy itu karena pegang kunci gembok, mau digebok. Jadi salah pengertian makanya ya. Jadi monggo terserah pengertian seperti apa kira-kira ini. Tapi itu sedikit saya seling dulu supaya pemirsa nggak jenuh. Tapi menarik banget menarik. Oh, ada apa aja di sini, Mbak? Sepatu mau dibuka atau enggak? Boleh. Ya, kalau sepatu mau dibuka buka aja. Soalnya siap basah-basahan sampai dalam. Oh, pemirsa, jadi kalau buat pemirsa yang pakai sepatu ini barusan Abang menginstruksikan. Lihat saya pakai sepatu sini karena aja, kenyamanan tinggal ya. di sini. Kenyamanan, tapi karena memang air ya kita berarti harus buka dong, gitu kan? Daripada basah-basahan. Tapi mau buka sepatu mau dipakai nggak apa-apa. Oke, kita buka. Nah, sekalian kita istilahnya di sini, kita ntar maaf segini air di dalam. Oh, Ada. Tapi Nah, kita kalau lewatin? Iya lewatin. Kalau kita pengen tahu kamar pengantin, bangku pengantin, tempat kumpul lewat pelaminan itu air segini. jadi mulai perjuangan pemirsa. Kalau pemirsa penasaran kata Abah tadi mau masuk ke kamar pengantin, mau lihat pelaminan pengantin, perjuangannya melalui air segini. Saya nggak tahu jawabnya seperti apa. Ayo kita mulai saja. Bismillah. Ayo kita berjuang. Bismillah. Ini air memang dari atas. Nah, jadi pemirsa yang tidak terbiasa ke tempat ini, Abah Hendy tadi sudah menyampaikan boleh pakai sepatu dan saya sekarang rasakan sendiri. Memang ini infrastrukturnya sudah dibuat, jadi memang sudah dipelur di bawah air ini. Hanya saja masih banyak kerikil-kerikil. Tuh, masya Allah, ini ada udakan lagi. Kalau ini Ini apa ini, Bang? kalau bahasa Sunda mah penakulan, kalau ini mah potongan. Gitu. Ini sudah biar kalau orang mau tidur juga bisa. Ini Tempat bisa di sini tidur. juga. Air sini pemirsa. Nah kalau ini untuk nggak langsung dibuang sama saya tanahnya. Ini ada tulisannya. Oh, jadi Ada. setiap gua, setiap lubang-lubang itu ada sambung menyambung. Jadi maaf nih kalau misalkan ada yang nemuin semacam saya ceritakan yang ingat tadi, ini di sini. Kadang-kadang di dalam. Pertama kalau saya buat tamu malam Jumat, kadang-kadang di atas gerbang tadi kan di depannya. Itu maaf ya, ngasih tahu aja. Enggak sama saya, ntar main kemari kalau nemu apapun jangan kaget. Itu udah. Jadi pemirsa, ini tempat yang biasa katanya Abah dan satu pengalaman Abah. Kalau ngantar tamu ada yang punya hajat, saya tidak tahu dan saya tidak mau berani mengatakan hajat. Tapi ini penyampaian Abah saya perjelas.
ada apa namanya yang menemui di sini. Saya tidak perlu jabarkan juga masalah itu. Saya di dalam gua ini ya. Yuk. Ini sampai itu saya izin sampai situ pasang lampu. Itu tempat apa itu Bah di situ? Ada masih perjalanan lumayan. Ada perjalanan pemirsa, ada terusannya di sana lubang katanya. Kalau ini potongan yang tadi di potongan tadi di Ini ada tembusan ke Itu sana yang potongannya. tadi, yang Oh, tadi. pemirsa tuh dia. iya. Tuh, tembusannya potongan itu tadi kata tuh. Oh, Iya. betul. Jadi belahan ini. Iya. Tembusnya ke tempat yang tadi yang diunjukin, ya. Lorongnya seperti gini. Dan ini kita lihat banyak apa? Ini apa ya? Ya kotoran kelelawar. Kotoran kelelawar pemirsa. Kadang-kadang yang lewat kalau tetap dia lokasinya nggak di sini. Ah, ini kotoran kelelawar nih pemirsa ya. Tuh. Jadi yang lewat. Ya, tuh. Jadi seperti ini ya. Nah, Jadi, ini terowongan. Nah, pemirsa ini terowongan. Terowongan yang kita mau ke air yang bendungan itu ke sebelum kebalik ke bangku pengantin ke kamar pengantin ke tempat kubur ada lulus yang pernah saya ceritain tadi perjalanan 2 jam itu ntar ada di atas. Nah, itu penjelasan Abah. Saya ajan dulu ya. Biasa saya ajan dulu. Ya. Ini matiin dulu dah kayak yang nggak ini. Ya, ini pemirsa, saya kasih ini Abah barusan izin. Ini ada satu tempat. Terus memang Abah ada biasa adab yang biasa Abah lakukan menuju ke sana itu katanya harus azan terlebih dahulu ya. Kita dengar. Yuk, pemirsa bisa mulai berjalan. Pemirsa bisa berdiri, bisa duduk dalam perjalanan. Sekarang kita harus berjuang. Udah aja tuh. Jangan lagi. Udah. Nah, dibilang sumur terbalik air awet muda ini, ya ini cerita kamar mandi. Ini air ini hanya tetesan dari atas, makanya terbalik airnya dari atas, sumur bukan dari bawah. Ini dalam terbalik ke atas, nyampe berapa meter. Pemirsa, ini penjelasan beliau ya. Ini di dalam gua pengantin ini ada sumur terbalik pemirsa. Ini sebenarnya sumur terbalik. Saya bingung dalam nalar saya. Tapi tidak suatu peribahasa, sesuatu yang dibolak-balik, sumur terbalik bayangkan. Ini fakta adanya begini. Kenapa sumur terbalik? Harusnya air itu dari bawah. Gitu loh. Ini ada belahan. Justru ini sumurnya airnya dari atas. Maka dinamakan masyarakat dan Abah tadi bilang sumur terbalik ini. Kalau saya melihat ini tempatnya mandi nih pemirsa. Tempat mandi di sumur terbalik ini. Bismillah. Tuh. Saya melihat seperti ini, nggak apa-apa ini tempat mandi ya. Ini luar biasa tuh. Masya Allah seperti sumur betul ini. Tuh bisa kita lihat. Seperti sumur. Ini tingginya, boleh Tingginya seperti ini. Silakan diambil. Ini kenapa disebut sumur terbalik ya seperti ini. Luar biasa ini. Ya. Di luar nalar memang. Ini kebesaran Allah. Iya kan? Allah Maha segalanya. Maka terbukti ini kekuasaannya. Bisa apa yang Allah inginkan. Kita sebagai manusia hamba Allah yang doif hanya segala nalarnya sampai atau tidak sekarang. Ya. Kira-kira seperti ini sumurnya. Nah, tadi saya tidak mengurangi satu pemikiran. Cuman saya tidak bertanya tadi karena saya tidak tahu. Tapi penjelasan Abah tadi saya perlu perjelas juga tadi ya. Abah ini tadi. Kata Abah ini, kalau orang yang punya hajat katanya begitu,
mandi di sini, boleh bisa begitu Pak? Iya. Logika saya, ini kan air, mandi ya boleh lah, kira-kira begitu ya. Logika saya yang punya pengertian ini, pengertiannya. Saya memang panas gerah, terus memang harus bersih-bersih, bersuci, mandi karena ini tempat mandi, karena ini identik dengan sumur. Tapi buat sebagian orang yang mau mengertikan itu tadi, lalu Abah tadi sampaikan, katanya orang itu kalau memang mau awet muda dan sebagainya, itu menurutnya gitu. Tapi saya sebagai manusia, hamba Allah yang pakai nalar yang sehat dan pemikiran saya sehat, maka saya melihat fakta ini. Allah ciptakan kebesaran dari bebatuan seperti ini, ya kan? Allah datangkan air, Allah turunkan air dari atas ini. Ini nyata ini pemirsa. Kalau saya lihat nih air tuh, ini terlihat banget. Iya, nih turun. Dari bibir tebing Iya. batu ini, Iya. air mengalir. Jadi kalau ditampung ini air tuh lihat seperti ini dan dialirkan ke sana. Jadi sumur. Ini saya lagi mandi nih pemirsa. Ya, airnya nih. Tapi kembali kepada kitanya, saya pengen bersuci diri. Saya butuh air. Ini Allah ciptakan air ini untuk mensucikan diri, untuk membersihkan diri, sehingga saya bisa sehat sekarang berjalan. Ya kan? Karena sudah kena air. Mantap. Gunung Pengantin. Luar biasa. Masya Allah. Pesona Lumpin indah. Salam ciu untuk Pesona Lumpin. Subhanallah. Subhanallah, tabarakallah. Allahu Akbar. Cerita yang di dalam kan muda, kalau cantik-cantik dari dulu begitu. Ini pemirsa, kata Abah, ini cerita canda saya nih. Abah baru sendiri, pemirsa, kalau mau awet muda begini, ini air itu tadi, nih. Lah, mau jadi cantik, saya kan ganteng, saya laki-laki ganteng saya. Ganteng lebih Luar biasa. Awet muda lagi. Pantesan Abah kelahiran 56, saya nggak tahu kalau Abah ini, saya kira belum cicit seperti kalian ini. Tahun 56 saya nggak nyangka banget Abah ini. Awet muda ternyata mandinya di sini pemirsa. Tuh pemirsa lihat kita, tuh. Orang lain akhirannya ini bawa materialnya kemari, ini semen dan alukan bukan sedikit. Ini yang saya ceritakan tadi, kalau kita ke sana, kita nyebrang air. Tapi cuma sedikit, ini makan saya udah di pinggiran nih. Pinggiran batu. Subhanallah. Subhanallah. Makanya saya ceritakan waktu tadi, waktu itu diambil 3 kayu sama yang pengen mandi, habis sekarang mau sedesa itu. Subhanallah. Yang mau mandi silakan mandi silakan. Pemirsa, ini saya baru menemukan cerita nih pemirsa. Ini dari dana desa itu tadi. Berita desa. Berita desa itu tadi, sehingga bisa merubah satu satu infrastruktur dan diperbaiki satu fasilitas yang ada. Yang tadinya kata Abah ini air ini sebelum seperti ini diambil 3 kali juga habis katanya. Karena air tidak ada yang menampung air itu tadi. Ternyata kalau sekarang kata Abah ini dipakai satu desa pun, insya Allah jamin masih dalam satu kebesarannya dengan tetap seperti ini dan bersih, masya Allah, tabarakallah. Ini subhanallah, saya katakan Subhanallah. maha sucinya Allah. Dan ini bersih pemirsa, bersih banget. Ini apa kalau orang-orang spiritual begitu biasanya dipakai apa ini, maksudnya untuk apa? Mandi, buat apa itu? Kalau buat saya bersih-bersih Pak. Kalau orang-orang spiritual seperti apa itu? Namanya mandi tujuannya kan ada kebersihan begitu kan? ada hal-hal yang ini begitu yang kita minta dikeluarkan dari badan kita. Ya orang kemarin yang seperti tidak bisa jalan selama 9 bulan, saya doa kemarin 3 Jumat, alhamdulillah pulang bisa jalan kaki. Subhanallah. Saya akan coba kebersihan air ini pegunungan. Masya Allah, saya puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya katakan saya dipertemukan sesuatu kekuasaan Allah, satu keindahannya. Air pegunungan yang mengalir dari celah bebatuan dengan suatu pesona alamnya yang masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Akbar. Kita lihat bersih banget.
Dan saya dari tadi keringatan dan saya udah minta izin. Kelelawar hutan singgah. Ya Allah, saya ini memuji keagunganmu ya Allah, kebesaranmu. Dengan kebesaran di dalam guha seperti ini, yang Abah Hendy tadi bilang, sebelum dibuat seperti ini, 3 gayung saja, ada kobakan sedikit, 3 gayung saja sudah selesai, habis. Pemikiran beliau dalam satu pemikiran untuk bisa menampung air, maka dibuatlah seperti ini dan sekarang dipakai 1 desa pun tidak akan pernah habis katanya. Dan ini airnya bersih. Saya akan mencicipi air pegunungan yang turun dari celah batu ini. Nikmatnya berwudu di sini. Subhanallah. Bismillah. Masya Allah, nikmat, indah. Tadi kalau pemirsa dengar ucapan Abah Hendy tadi, ucapan Abah Hendy ini tadi buat pemirsa yang punya hajat, katanya begitu. Saya tahu pemirsa siapa, itu urusan pemirsa. Saya tadi sebenarnya pengen mencoba pengen bersumuka pemirsa di sana di depan tadi. Tapi begitu Abah bilangnya buat kotoran, tapi bersih memang tadi. Tapi buat kotoran karyawan saya nggak berani. Tapi saya di sini berani karena bersih pemirsa dan memang sudah dipersiapkan sama pengurus dia, diantaranya Abah itu tadi. Ini Abah yang buat seperti ini, Abah Hendy ini, ya kan? Inisiatif supaya bisa bermanfaat buat penjelajah pendaki gunung, penjelajah alam yang menikmati wisata alam, menikmati suatu pesona indahnya alam, punya hak juga datang ke sini dengan niat kita masing-masing enak, merasa nyaman. Sekarang saya buat lagi. Pemirsa mau coba silakan datang. Berani atau tidak persoalan. Pelaminnya Pak, kursi pengantin. Pelaminan ini kelihatan. Oh, pelaminan kelihatan. Nah, ini ini pelaminannya. Ini pelaminan ini. Pelaminan dulu, ini setelah pelaminan terus Yang ke kanan bangku pengantin. ke kanan bangku pengantin, ke kiri Ini ke kiri tempat kumpul sama kamar pengantin. ke kamar pengantin dan tempat lobinya untuk kumpul. Tapi saya akan urungkan karena mulai perjuangan pemirsa lihat harus segini pemirsa. Dari bangku pengantin lurus perjalanan itu yang saya ceritain 2 Boleh? Siapa kuat? Bisa? Bisa. Tapi segini. Naruh tas dulu. Oh ada. Pemirsa kita coba dulu. Mana topi saya tadi? Kopi api mana? Mana? Oh makasih. Silaturahmi ya. Oh iya. Silakan, Pak Hendy. Enggak pemirsa tadi saya dibilangin sama Abah segini. Bismillah. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Yang di situ dalam. Pegangan. Kalau di sini Tuh pemirsa, saya sekarang udah oke. Masih lanjutan. Lanjut. Pemirsa, saya perjalanan nih sekarang. Saya akan penuhi untuk memenuhi satu kepuasan pemirsa. Perjuangan saya, coba lihat perjuangan kami untuk bisa memperlihatkan ke gua pengantin ini. Ya, di gua pengantin ini ada pelaminan pengantin. Ya, terus ada kamar pengantin, ada ruang tamu pengantin, tapi harus melalui perjuangan masuk ke dalam air di sini. Jadi saya akan penuhi juga tadi tantangan Abah Hendy. Kalau biar nggak penasaran, silakan. Saya akan pandu kata beliau, Masya Allah. Ini karena memang saya bilang ini satu perjuangan beliau juga untuk membuktikan ke pemirsa, ke warga Runti semua bahwa beliau benar-benar mengurus dan bertanggung jawab akan hal itu. Dan ini kita menuju ke kamar pengantin, pelaminan pengantin, tapi perjuangannya harus masuk ke dalam air. Segini saya pemirsa. Tapi saya dipandu karena di pinggirnya dikasih coran. Jadi untuk pemirsa yang mau menuju ke sini ini setinggi begini nih. Sepinggang saya, nggak sepinggang deh, paha saya nih, sepaha. Jadi buat pemirsa yang sempat nanti masuk ke sini, ini perjuangannya persiapan peralatan senter yang ada di kepala, ya supaya tidak repot. Nah, kita menuju ke sana. Abah sudah menunggu di sana, ya. Saya menginformasikan sama pemirsa ini perjuangan awal masuk ke ruang pengantin. Biar nggak penasaran, ayo kita cari tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, pemirsa tadi tetap ini cuma tadi segitu tadi. Ini sepaha saya itu tadi di situ. Tapi tetap juga harus berjualan. Nggak tahu gimana nih pemirsa. Bismillah. Allahu Segini pemirsa sepinggang. Sepinggang terus lagi. Ada lagi sepinggang. Dada saya pemirsa. Di bawah dada saya ini. Ini harus berjualan di bawah dada saya pemirsa. Segini masih mau menuju ke gua pengantin ini, bukan gua pengantin, kamar pengantin pemirsa. Kalau mau jadi pengantin hanya perlu perjuangan pemirsa. Yuk kita lihat sini. Betul. Nah, ini. Pemirsa, ini ada satu sedikit mungkin kata Abah Hendy tadi. Ini ada mata air dan Abah Hendy ini belum pernah menceritakan ke banyak orang karena tidak juga perlu diceritakan katanya. Tapi ini harus satu khusus karena ini bukan hanya perorangan buat kami semua, bukan, tapi buat pemirsa di seluruh Indonesia ini. Jadi Abah ini mempublish untuk kita semua. Gimana Abah ini cerita masalah mata air ini, Mbak? Ya, jadi mata air ini belum pernah saya ceritakan lebah mana atau di mana titiknya gitu. Belum pernah masih Pak. Di mana masih dirahasiakan. Karena kenapa? Kalau awal mulai dari terowongan jangan ada yang masuk. Alhamdulillah saya dikabulkan, nggak kotorkan di sini. Oh betul, Masya Allah, betul. Ini nggak ada kalau bisa. Nggak ada bersih. Subhanallah. Jadi ini buat mandi, buat orang lewat nggak ini kan. Nggak kotor ya. Nggak kotor. Jadi alhamdulillah minta saya dikabulkan. Jangan sampai batas terowongan kalau lalai itu jangan sampai ada yang masuk. Di 1-2 ada. Jadi saya juga ngomong waktu itu masangkan bahwa ada batasnya. Ada batasnya dikasih batas. Tadi atasnya. Nah ini bila misalkan saudara-saudara pengen tahu mata air di mana, saya yang mengatakan titiknya di mana gitu. Oh, gitu. Jadi nggak penasaran pemirsa? Perjuangan tadi mau masuk ke kamar pengantin ini dari sepaha saya, terus mau masuk ke ke kamar pengantin ini, tiba-tiba segini pemirsa, dan sekarang segini lagi saya mau naik lagi segini tuh segini sedang tuh naik lagi pemirsa tuh perjuangan mau ke kamar pengantin. Jadi cirinya kalau mau jadi pengantin ya harus berjuang pemirsa. Cari kerja dulu, cari hidup dulu. Mata airnya juga di sini keluarnya aneh, makanya saya nggak ceritakan masalah aneh. Aneh. Jadi saya mohon waktu itu jangan sampai kalau ada yang masuk, mohon saya. Ya alhamdulillah kan. Tapi nyata pemirsa, ini doa Abah Hendy ini karena ini pengen air yang bersih katanya tadi, memohon bermunajat sama Allah, bermohon sama Allah supaya kelelawar jangan masuk. Kalau biasa masuk di nalar, padahal itu kan buah-buah dari kelelawar banyak banget. Tapi ini memang satu pun saya tidak melihat kelelawar pemirsa. Artinya siapapun yang berdoa sama Allah ketika dalam berdoa itu kebajikannya dan kebaikannya maka Allah akan kabul saja. Ini ada ya. Nah ini cerita Abah sendiri dan ini nyatanya juga yang terjadi. Saya tidak melihat satu ekor pun kelelawar. Tidak melihat satu ekor pun kelelawar. Ini kebesaran Allah ya. Insya Allah Allah kabulkan segala hajat-hajat saudara-saudara semua. Hajat-hajat kita semua hanya Allah lah yang bisa. Iya karena kita hanya menyembah kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Maka Allah kabulkan ya. Kabul hajat. Kabul hajat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Amin. Jadi dibilang namanya bang pengantin ini. Insyaallah. Ini kan di malam kaliwat atau Suro. Ini ada yang ada. Ini namanya bang pengantin. Ini pemirsa Abah barusan bilang ini bangku pengantin, bangku pelaminan pengantin, berundang. Pengantinnya duduk di sini, kakinya di sini, ini naiknya, ya, ini masuk. Logikanya kira-kira begini. Ini yang disebut bangku pengantin yang ada di dalam goa pengantin kampung Gerendong, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Bogor Barat. Inilah pesona Rumpin. Nah, selanjutnya yang saya ceritakan perjalanan 2 jam tadi. Ini ada yang ke kanan, ada yang lurus. Ini yang lurus sangat banget sekali.
masuk jam 11 malam, pulang ke sini turun kalau nggak salah hampir setengah 3 saya balik malam. Ini yang ke kanan, ntar dah ya, ntar lihat sini dulu. Ayo ke Bapak lurus dulu. Pemirsa akan ditunjukkan lagi sama Abah satu ruangan lagi. Ini tadi kursi pengantin atau bangku pengantin. Saya nggak berani ngomong apapun. Sini aja. Nah, di sini dibilang tempat kumpul. Jadi semua ajudan-ajudan yang saya ceritakan tadi ada tempat suka biasa ngumpul di sini gitu. Yang tamu dari mana, makanya kalau hari Jumat atau malam Jumat dari Gunung Suling, dari Keramat Batu Bodah, dari Siang, dari Batu Tulis, dari Ciaru. Dan jadi di sini ada 6 perempuan cantik semua. Kalau lagi silaturahmi gitu. Ini maaf ya, bukan saya ini mah hanya ngobrol ya gitu. Nah ini saya bersihin, ini tanahnya lihat segitu, saya gali dulu. Semua ini digali sama saya, dibersihin. Nih, segini nih, tanahnya bekasnya nih. Nih. Nah ini juga kebun tanah, saya bersihin. Nah ntar kalau orang lagi istilahnya punya maksud dan tujuan, tidur atau duduk atau baca sholawat atau mau ngaji apapun, ntar kalau ada penempakan di sini sinar, kalau kuning biru, kalau nggak biru kayak senter ini di sini. Jadi banyak orang yang nginep di sini, Abah ini syukurlah kita diakui. Gitu. Jadi saya juga menitipkan yang mau tidur di sini ya bukan 1 kali 2 kali, sedarah setetes rambutnya selamat saya titipkan di sini. Ya alhamdulillah. Salam jiwa. Ya begitu. Nah ini tempat kumpul. Kalau kamar pengantin itu sebelah sini. Pemirsa, saya sebelum ke kamar pengantin, saya akan memperjelas yang disampaikan Abah Hendy. Ini tempat kumpul atau ruang kumpul yang disebut Abah tadi, ya kan, adalah tepatnya posisinya dari air itu kita pegang air ke sebelah kanan bangku pengantin, ke sebelah kiri bangku pengantin kecil ya, ke sebelah kiri ada tempat kumpul para tamu katanya tadi. Ini tempat kumpul ini. Ya ini ya ke sebelah kiri ini tempat kumpul. Jadi sekarang saya tadi bangku pengantin sana, sekarang ke kiri ini saya ada di sebelah kiri di tempat kumpul para pengantin. Abah Hendy tadi selalu bilang minta maaf sama saya, yang saya simak. Jadi begini pemirsa, ini jangan sampai miss dan satu persipin dan satu urusan. Saya tadi menyampaikan kami hanya media, ya kan. Semua orang punya pengertian, punya persepsi, punya keyakinan masing-masing. Kembali kepada hak dan akidahnya masing-masing, keimanan masing-masing. Karena Abah tadi selalu mengatakan minta maaf sekali lagi. Karena mungkin yang dinilai Abah, kami juga berbeda dengan Abah, begitu ya maksud Abah itu tadi. Tapi selalu saya katakan hanya Allah yang maha tahu tujuan kami, karena kami pecinta alam. Kami memberikan informasi kepada masyarakat untuk memberikan satu informasi tentang keindahan di alam ini. Ini salah satu keindahan itu tadi. Lalu ada tata cara yang memang Abah selalu lakukan di sini buat para pengunjung yang punya maksud tadi. Ada satu hal lagi buat saya, ini nyata ini pemirsa. Doa kita ketika kita dalam kesucian, dimanapun kita berdoa pasti Allah kabulkan dengan niat innamal a'malu binniyat. Yakin seyakin-yakinnya, karena memang kalau saya lihat tadi yang di tempat air itu katanya Abah ini berdoa itu minta ya Allah katanya ya karena budu ya karena stain yang tadi habis selalu katakan itu tadi. Itu nyata tidak ada kelelawar itu tadi. Ini masalah kabul hajat ya. Dalam sebuah keadaan dan suatu keadaan yang darurat apapun Allah kabulkan hajatnya. Tapi kembali persoalannya hal apa dan persoalan itu. Dan ini fakta, di sana nggak ada kelelawar. Saya di ruang pertemuan sekarang ini menyambung nih pemirsa. Di sini ada kelelawar saya lihat. Ada kelelawar bunyinya tuh, cicit itu ada kelelawar nih. Tuh. Dan saya lihat terbang kelelawar.
Tapi yang dimintakan sama Abah itu tadi dan satu doanya Abah, entar doanya saya tidak mau bertanya doa di mana, waktu di mana berdoa saya nggak tahu. Tapi Allah ini maha melihat, Allah ini maha mendengar, Allah ini maha mengabulkan satu permintaan hamba-hambanya tentunya. Tergantung tapi mau seperti apa yang diminta persoalannya itu, adabnya seperti apa, kembalikan kepada akidah kita masing-masing dalam masalah itu ya. Ya, jadi saya kira itu. Dan ini ada satu yang kebiasaan Abah, setiap mengantar pengunjung siapapun, apapun keyakinannya, Abah tetap pakai keyakinan Abah, cara Abah. Kita tidak bisa intervensi dalam urusan itu. Ya, kembalikan karena ini kebiasaan yang sudah dilakukan. Jadi kalau pemirsa tadi dengar, setiap saat Abah selalu minta maaf sama kita semua, sama kami semua, sama pemirsa semua. Jikalau ada salah pandang, salah menilai, salah adab, salah kebiasaan, Abah selalu mewakili ke kami bahwa minta maaf ya, saya hanya sekedar menjelaskan kebiasaan yang ada di sini yang orang-orang seperti ini. Ya, jadi saya hanya meluruskan masalah itu. Intinya tim Zero sekarang lagi menapak tilas di pegunungan untuk mencari sesuatu keindahan alam, memperkenalkan keindahan alam di daerah Rumpin ini. Jadi tetap sekalipun ke gua sekarang harus saya penuhi untuk menginformasikan pesonanya alam Indonesia yang ada di Rumpin. Salam Zero. Nah, bisa kita ke kamar sekarang dari tempat kumpul, dari bangku pengantin ke tempat kumpul, dan sekarang kita menuju ke kamar pengantin. Nah, ini kamar pengantin. Siapa yang bisa nanti sampai bisa dulu tujuannya bisa. Oh, jadi naiknya lewat situ ya? Mari keluar dari sini. Ini cerita ya. Oh. Nah, ini namanya kamar pengantin, tidak boleh, tidak harus begini. Oh, apa adanya. Cuman ya kalau tanah-tanah saya buang ini namanya kamar. Makanya orang sering kalau mungkin di sini atau di bawah atau di sini ngadep kita sana langsung di bawah, misalnya ada orang yang punya di sini kalau 3 orang semua misalkan untuk 3 orang atau 4 orang bisa misalnya cewek cowok bisa cewek di sini cowok cewek lagi cowok lagi itu dulu zaman dulu ya, jangan salah, takut orang yang mendengar di kamar di gua pengantin itu harus bawa perempuan. Itu memang benar, pernah ada. Dikarenakan apa? Jadi perempuan itu buat media, dipinjam raga doang gitu maksudnya. Jadi tidak dipegang apapun, enggak. Jadi hanya dipinjam raga untuk cerita doang. Itu zaman dulu. Itu kalau sama saya mah enggak begitu. Ya, itu punya aturan kalau saya. Jadi dulu kan orang-orang suruh kalau mandi apa ya ada cerita saya dari orang lain ya. Itulah ini kalau sama saya perempuan pakai kerudung sama kerudungnya aja. Kecuali laki-laki membuka kalau sudah pakai juga sama-sama laki apa. Jadi tempat mandi ya, Bang? Ya tahu kan ini tadi yang jongkok kita lewat. Oh iya, sini ya. Ini di atas posisinya. Sampai ini pemirsa tertegun. Begini ya. Saya akan kerja sedikit ini. Ini kamar pengantin, kata Abah ini ya, tidak boleh dirubah apapun karena harus apa adanya kan natural begini. Iya. Tidak boleh dihilangkan seperti tidak diperbaiki, tidak boleh mewah dan memang apa adanya katanya. Sama saya nggak boleh dihilangkan, ya udah aja gitu. Jadi apa adanya. Tapi sebelum ke kamar pengantin, ini cerita Abah. Mandi di tempat mandi itu ada seperti tangga pemirsa masuk ke situ. Dari tempat mandi ini naik, ya kan, naik itu menuju ke jalan ke sini. Nah, di sini pelaminan, di dalam itu ada pelaminan pengantin. Jadi naik harus melalui tangga itu pelaminan pengantin. Nanti pulangnya tidak boleh balik lagi, harus mengikuti aturan ini. Jadi ini batu ini tengah-tengah nih, tapi ada bolong di batu di sana. Iya. Dari naik ke sana melalui pelaminan pengantin, terus kalau dari sini tadi yang saya sebelum tahu ini ada pelaminan bangku pengantin, saya kira itu bangku pengantin pelaminan pengantin, ternyata itu bangku untuk menyambut tamu, begitu ya Pak?
bangku pengantin yang duduk-duduk di situ. Pelaminannya di sini ternyata setelah bangku pengantin, terus ruang tamu, terus pelaminan pengantin dengan perjuangan. Kalau mau naik pelaminan tentunya mandi dulu. Harus mandi apa bersih. jangan mau jadi pengantin kalau nggak bersih nanti pengantin sudah gimana. Jadi naik dulu bah, mandi dulu bah, mandi terus keluar. Nah, sudah ini cerita pengantin ya. Saya pernah jadi pengantin, jadi saya bisa menjelaskan di pengantin itu harus bersih pemirsa. Sebelum naik ke pelaminan, sebelum bobok di tempat ruang tidur. Jadi naik mandi, naik ke ruang pengantin, ruang pelaminan, ke pelaminan terus mau istirahat, rehat di sini. Ini kamarnya, ya, kamar pengantin. Dan kamar pengantin saya perlu berjelas dari penyampaian Abah. Ini kamar itu harus apa adanya, tidak boleh dirubah berbagai macam perubahan. Ini harus apa adanya. Monggo silakan. Tadinya kan nama saya Pemikiran masing-masing. itu rumah saya tadinya ini. Tadinya itu rumah saya, itu di saya ini, jadi orang supaya bisa dari sini rakan gitu. Itu orang yang tidur kemarin bawa plastik ini gimana lagi. Ini sebetulnya ya kalau saudara-saudara pengen mencoba tapi di malam rumah, coba aja tidur di sini sendiri. Sunnah, sunnah itu bukan bobok saja, bangun tahajud itu sunnah. Tapi kalau itu tadi ini cerita saya. Tapi ini cerita penjelasan Abah. Jadi banyak orang yang memang yang ritual kesini katanya. Jadi kalau ada hajat pengen jadi pengantin ya ada aturan-aturan kira-kira begitu melihat disebut tadi. Dan ini tadi apa menjelaskan ini banyak plastik tuh bisa ada sampah, ada plastik. Ini bekas banyak orang yang singgah ke sini dan bermalam di sini katanya. Bermalam ini jadi nggak sempat dibersihkan. Tapi Abah tadi menyampaikan biasanya di sini malam Jumat saking banyaknya di sini malam coba. Selain malam Jumat, malam apa lagi, Pak? Ya saya kalau ada tamu, ya kalau hari Jumatnya mengejar jam 12 dari jam 12 sampai jam 1. Nah, begitu pemirsa. Terkecuali malam Jumat sampai malam Jumat, masuk jam berapa, jam 7, jam 8, jam 4 sore, itu dapat pulang tadi kalau kali jam 12. Dijemput lagi sama. Nah, ya gitu. Jadi begini, kita kan istilahnya tujuan mencari rezeki semua orang ya, maaf ya, ini maaf. Jadi ya semua orang dikeluarkan nggak siang atau malam dikeluarkan rezeki itu jam 12 katanya. Makanya kalau malam Jumat jam 12 memburu waktunya, sesudah jam 12 ya pulang. Tapi kalau pasien saya nggak jemput kadang-kadang malam kan ngantuk biar sampai pagi gitu, sampai pagi aja gitu. Jadi pulang malam juga buat apa ya Pak ya? Malaman di jalan ya Pak? Namanya ini pelaminan sama bangku pengantin, walaupun tidak jadi masalah pernikahannya itu harus diartikan nikah. Itu isyarat kata orang tua bersejarah ya. Cerita gitu maksudnya, cerita itu harus diartikan. Makanya semua orang dari mana pun, dari Tangerang, dari mana, Nusantara segala, yang dari Banten 4 mobil waktu itu menanyakan maka Aisyah belum bisa mengatakan, terkecuali jam 12 malam berdua sama saya bisa mengatakan di situ. Soalnya keluarnya air waktu saya bukakan di sini, yang kerja juga nggak tahu keluarnya dari mana, maka ini mana, maka ini semua yang kerja yang sama saya nggak ada yang tahu. Pemirsa, Abah Hendy barusan bilang kalau pemirsa menyimak, saya dari tadi dia menyimak sendiri. Banyak orang yang bertanya ini mata air dari mana. Beliau bilang saya tidak akan bisa cerita kecuali pemirsa berani menerima tantangan beliau. Subhanallah. Berani jam 12 malam di sini, tapi tidak boleh ramai-ramai, tidak boleh di antar siapapun. Berdua saja sama Abah. Abah akan kasih tahu di mana letaknya mata air. Silakan diterima atau tidak bertanya. Kalau yang penasaran tapi ngomong ngapain juga, yang penting udah ada air ya, tenang saja. Jadi tidak perlu repot-repot. Sudah cukup jelas kita dijelaskan sama Abah. Ya. Tergantung sekarang
banyak dari awal perjalanan cukup lama tadi perjalanan ke sini ya, meliputi sini cukup lama, tapi cukup jelas. Abah Hendy dari tadi menjelaskan semuanya pun cukup jelas. Posisi saya berdiri di sini dengan Abah Hendy ada di ruang berapa ruang? Pelaminan bangku pengantin, ruang tamu pengantin, pelaminan pengantin, dan sekarang di ruang bubuknya pengantin. Ya, saya berdiri dan saya sampaikan apa yang dipaparkan, apa yang disampaikan Abah Hendy dari tadi. Masya Allah, saya bersyukur. Subhanallah. Artinya pemirsa, ini penjelasan yang Allah berikan melalui Abah Hendy ke kami Pincil untuk bisa menyimak dari kabar yang beredar, dari yang belum tahu di mana gua pengantin, dari keindahan pesona alam pegunungan di daerah Lumpin ini, dari yang mengartikan atau yang mengkonotasikan apapun, semuanya sudah dijelaskan. Hak prerogatif kita semua tentukan jalan masing-masing. Tapi minimal informasi ini sebagai bahan informasi supaya jangan sampai salah dari satu aturan dan jalan langkah kita dan satu syariat. Kembali hanya kita yang bisa jawab. Untuk itu yang lebih lanjutnya nanti kalau ada waktu dan lain sebagainya, di sini wilayah Lumpin ini masih berdekatan. Saya nggak tahu, semua ketentuan Allah masih ada tempat di daerah gunung ini yang mungkin bisa nanti minta antar beliau. Tadi saya nggak sebutkan dulu, tapi penasaran pemirsa. Tapi minimal saya pas penasaran saya juga habis. Saya kesini senang saya karena melepas penasaran juga dan mewakili pemirsa yang belum datang ke sini mungkin jadi penasaran ketika mendengar ini. Saya wakili pemirsa, kita wakili dengan perjuangan begini, dan alhamdulillah Abah ini mungkin tidak ke semua orang seperti ini, tapi karena kami memang media, memang yang harus meliput ini mau nggak mau harus mau lagi berkebun tadi ya Pak, lagi berkebun juga sampai meluangkan waktu. Terima kasih pemerintah daerah Kampung Sawah Lumpin, terima kasih juga dari Dinas Pengairan. Kami datang ke sini sudah dipandu sama Abah Hendy yang bisa menjelaskan dari selama ini tanda tanya tentang gua pengantin. Jawabannya simak terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tuh kedatangan kami di cerita keindahan alam berikut dengan misterinya. Salam Cio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.